Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket umroh Titian Barokah paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang mau beli parfum dari BA135 parfum, ada yang untuk paket cowok, ada yang paket cewek, masing-masing isi 4, harumnya luar biasa. Kalian juga cek deskripsi video ya guys ya. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang ada satu orang ya, tadi pagi gue dapat kabar nggak enak ya. Jadi ada satu orang nih wajahnya, nih si makhluk biadab ini ngaku-ngaku sepupu gue. Dia beroperasi di sekitaran wilayah Purwakarta, Karawang. Hati-hati kalian kalau ketemu orang ini ya. Dia ngaku namanya Muhammad bin Ali Assegaf. Dia ngaku sepupu gue katanya. Dan dia nipu-nipu orang, bawa nama Habaib, bawa nama gue, dan juga ada Habib Ahmad bin Jin, dan dibawa-bawa sama dia. Ya, nanti ini kita akan telepon salah satu korbannya. Kalian kalau nemu orang ini, tolong kalian tahan dulu, gue mau ketemu sama dia. Dan ini harus diurus, nggak bisa didiemin. Nggak boleh didiemin ini makhluk begini. Ini yang membuat jelek nama Habaib. Ya, katanya Habib Dawir. Ternyata bukan Habib yang dawir-dawir, tapi ngaku Habib. Seperti ini makhluk. Ini yang begini ngaku sepupu gue. Gemes gue. Ini orang gue cari banget. Dan itu korbannya ada guys. Jadi kalian hati-hati ya. Oke, sekarang kita mau telepon ke korbannya dulu. Let's go. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustadz, ini dengan Babe Aldo. Dengan Babe Aldo nih. Iya, iya. Iya, Ustadz izin ya, ini suara antum kami rekam ya. Nggak apa-apa Ustadz ya? Nggak apa-apa, Right. Baik Ustadz. Ustadz bisa tolong ceritakan gimana kronologinya antum ketemu orang yang mengaku jadi sepupu saya? Ya, jadi kan memang dari awal saya itu mukim di Purwakarta ya. Ya. Ketika saya di Purwakarta, saya ziarah di makam Syekh Yusuf, terus berkunjung di Masjid Agung Purwakarta. Kalau orang Jawa Barat pasti tahu Masjid Agung Purwakarta. Ketika di situ saya bertemu sama seorang. Nah, orang ini tuh kita kenalan. Orang ini minta bantuan. Oke. Minta bantuan mau pulang ke Jakarta. Oke. Mau pulang ke Jakarta, nggak punya ongkosnya. Oke. Akhirnya saya ongkosin lah sejumlah 170.000. Kita kenalan. Oke. Beliau namanya, ya kata beliau namanya
Muhammad bin Ali Assegaf. Oke. Dia itu punya bangsa Assegaf itu. Oke. Oke. Saya ongkosin, akhirnya dia kan sangat sangat senang gitu, sangat gembira karena udah ada yang nolong. Dia itu minta tolong sama yang lain, gak ada yang mau nolong gitu. Karena saya apa ya, pecinta habaib juga Pak, memang saya senang gitu sama habaib. Tambah dia udah bilang, saya sumpah demi Allah demi Rasulullah saya keturunan Rasul bangsa Assegaf. Antum tahu nggak Aldo? Ya tahu lah, saya kan penggemar di online-nya gitu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu sepupu saya itu Bapak Aldo sama Bapak saya kakak adik itu katanya. Waduh, jadi dia ngaku abah gue sama abah dia kakak adik gitu ya? Iya betul. Oke. Makanya Bapak Aldo itu bangsa Assegaf, saya juga sama Assegaf. Waduh. Kamu kalau nggak percaya ya kamu kebangetan gitu. Bapak Aldo tuh masih keluarga saya gitu. Padahal saya minta maaf sebentar Ustaz, padahal gua nggak pernah ngaku gua Habib, nggak pernah ngaku bangsa gua apa, gua nggak pernah ngaku itu. Iya, lanjut. Ya. Nah, terus ya udah kalau habis itu dia pulang lah gitu kan, pulang. Tapi sebelum dia pulang dia pesan, Ustadz karena antum udah nolong saya, ana pengen kasih hadiah ke antum. Hadiah apa? Hadiah baju Habib Umar, cukupnya Habib Umar bin Hafid ya. Allah. Katanya anak keluaran di Habib Umar nih 3 tahun katanya. Dia itu campuran Arab pasai banget, persis kayak Habaib gitu kan. Oh iya, emang penipu itu modalnya lebih banyak kadang-kadang Ustadz. lanjut. Nah setelah itu ya udah, antum kata saya nggak usah repot-repot Bib, antum bisa pulang aja, nah udah bersyukur gitu kan, udah bisa selamat di jalan, udah ada ongkosnya buat pulang ke Jakarta gitu. Iya, akhirnya dia pulang jam 1 siangnya dia nelpon lagi, alhamdulillah Ustaz ini saya udah nyampe. Oh alhamdulillah kalau udah nyampe mah ya, ini saya juga lagi di kediamannya Habib Jindan itu di Jakarta itu. Nah antum pengen ngobrol nggak sama Jindan? Ya boleh kata saya tuh. Nah dia langsung tuh HP-nya tuh dikasih ke Jindan. Akhirnya ngobrol sama saya, ngobrol banyak. Ngobrol sama Habib Jindan. Ngobrol sama Habib Jindan. Iya. Suaranya mirip kali ya. Walau suaranya dia sendiri dibikin apa nggak tahu suara orang lain, itu suaranya persis banget. Oh, ajib. Suaranya sama Habib, kalau nggak salah tuh Ahmad bin Jindan itu yang suaranya keras tapi kalem gitu loh. Oh, Habib Ahmad bin Jindan, adiknya Habib Jindannya ya. Suaranya tuh kalem banget. Ya, oke. Jadi siap. Persis banget suaranya. Siap. Di situ saya mulai percaya, Wah, berarti telepon yang disambungin sama Habib Jindan ini beneran gitu kan. Kata beliaunya, yang ngaku Habib Jindan ini, Habib Ahmad bin Jindan ini, karena antum udah nolong saudara anak kirim nih ada alat hadroh, bajunya beliau, terus juga kitabnya Habib Umar, ini anak kirim ke antum ya. Kata saya udah nggak perlu repot-repot Bib, nggak perlu, anak udah bisa nelpon sama antum juga udah kebanggaan buat anak gitu. Kata Habib enggak perlu, ini nanti saya kirim aja, ini rasa terima kasih anak antum udah nolongin saudara anak gitu. Ya kalau gitu fadol aja gitu kan, saya pasti nerima gitu apapun yang antum kasih ke anak. Akhirnya udah di packing, di foto juga barangnya ya, barangnya di foto, di packing. Gak lama kemudian Habib Muhammadnya ini nelpon lagi, Ustaz ini barangnya mau dikirim tapi harus ada ongkirnya berapa, 800.000. Oh gitu. Ya udah kalau gitu COD aja gitu. Barangnya kirim dulu, nanti saya yang bayar kalau barangnya udah nyampe. Kata dia nggak bisa, harus bayar dulu katanya. Bisa COD ini. Ya akhirnya di situ saya mulai percaya, ini ya
saya transfer lah gitu. Oh, bagus. Saya transfer 800.000 kan. Nah habis itu produk kirim, dia bilang udah dikirim. Nah malamnya dia telepon lagi. Buset. Dia telepon lagi Habib Muhammad ini. Ustaz, mohon maaf, ini Habib Jindan nih, karena katanya Habib itu kalau udah cinta sama Muhibin itu nggak main-main katanya. Dia ini Habib Jindan, Habib Ahmad bin Jindan ini punya mobil carry, katanya. Mau dikasihin ke antum, kira-kira antum terima nggak? Kata saya, udah nggak usah Habib, nggak usah repot-repot, nggak usah berlebihan. Enggak, ini mau dikasihin ke antum beneran gitu. Ya kan aja kan, saya menerima aja gitu apa yang antum kasih. Katanya iya, ya udah malam ini mau saya kirim pakai truk itu mobilnya, tapi harus ada ongkirnya. Berapa ongkirnya? Itu 1,5 juta, 1 juta. Padahal barang yang kemarin dia janjiin aja belum datang, ini udah minta lagi loh. Iya, terus? Nah, itulah saya mulai curiga, ini mangga bener ini. Iya. Kata saya teh. Nah, akhirnya saya punya inisiatif. Atau jangan kayak gitu, kalau semuanya beneran, ya datangin dulu. Enggak, ini beneran. Nah, supaya saya yakin lagi, akhirnya dia sambungin lagi sama Habib Ahmad bin Jindan ini. Saya nanya lagi sama Habib Jindan ini, itu ngomongnya bukan apa ya, kayak nggak mencerminkan nama Habaib. Udah. Ahmad bin Jindan ini bilang, kalau antum cinta sama keturunan Rasulullah pasti antum percaya. Aduh. Kamu percaya sama emang. Kamu nggak percaya sama itu bahasanya. Iya begitu ya. Disitulah saya matiin teleponnya, dia telepon terus-terusan, saya chat. Mohon maaf, Bib. Anak kemarin nolong antum itu ikhlas. Kenapa antum balasnya seperti ini? Kenapa antum malah nipu ke saya? Kenapa antum gini-gini? Itu cuma dibaca doang, habis itu nomor saya diblokir. Oke. Jadi itu kesaksian dari antum ini ya. Yang pertama, sebelum gua komentar, gua izin ya, ini nanti akan masuk di YouTube gua untuk gua sebarkan supaya jadi pelajaran buat yang lain. Boleh ya, Ustaz? Iya, betul. Oke. Terus yang kedua adalah ya ini pelajaran buat semuanya. Kadang ada yang seperti itu mengatasnamakan habaib untuk menjelek-jelekkan nama habaib itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena gue bukan orang yang suka ngaku-ngaku jadi habib gitu. Enggak. Gue Babe Aldo. Gue nggak ada. Dan ini buat antum pelajaran-pelajaran seperti ini penting. Tapi insya Allah apa yang sudah antum keluarkan buat dia itu nilainya pahala tetap. Cuman ini akan jadi pelajaran buat antum ke depannya dan semua orang yang nonton video ini. Insya Allah itu jadi pelajaran, Ustadz. Jadi gue minta maaf ini Ustadz ya, ngerepotin waktu antum. Dan insya Allah ini iya, ini jadi silaturahim kita. Enggak apa-apa. Insya Allah jadi pelajaran buat kita semuanya. Syukran Ustadz. Syukran. Ya, sama-sama, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, jadi begitu ya. Jadi yang dilakukan oleh si bangsat ini yang ngaku namanya Muhammad bin Ali Assegaf ini ya seperti itu. Dan ini banyak guys yang begini, oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib lalu menjual nama habaib, bahkan dengan sadar, dengan nyata, dengan fakta menipu para muhibbin. Dan ini pelajaran juga buat para muhibbin ya, untuk hati-hati. Dan ini pasti dimanfaatkan oleh oknum-oknum PWI lah. Bisa jadi dia salah satu oknum PWI untuk menjelekkan nama habaib. Ya mereka ini orang-orang hasud. Orang-orang hasud. Ini buktinya, alhamdulillah ini ya. Berarti nama gue masih laku dijual gitu. Nah, dan pelajarannya ya, iblis itu memang kalau mau nipu dia banyak modalnya, dia paham betul. Jadi hati-hati ya guys. Itu aja konten dari gua kali ini. Insya Allah ini jadi pelajaran buat semua. Hati-hati dengan wajah ini. Ya, hati-hati dengan wajah ini. Ini wajah yang sangat berbahaya, bisa menipu para muhibbin.
Dan dia ngaku-ngaku Habib tapi nipu-nipu orang. Oke, gue Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati guys, hati-hati. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.